Oke, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Albab dengan 3 digit akhir 032 dari TRO Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan teori dan hasil praktikum dari mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik yang berjudul Six Step PLDC. Oke, yang pertama, kita akan mengenal apa itu metode Six Step PLDC. Metode ini pada motor brushless DC merupakan teknik komutasi elektronik yang mengatur pengaliran arus pada 3 fasa motor secara diskrit dalam 6 langkah atau step untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Setiap satu siklus terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran saklar daya, dapat berupa MOSFET atau IGBT. Pada inverter 3 fasa, di mana 2 fasa aktif, satu terhubung ke sumber positif dan satu ke negatif. Sementara satu fasa lainnya mengambang atau kita sebut floating. Pergantian langkah dilakukan berdasarkan posisi rotor yang umumnya diperoleh dari sensor hal atau dari metode sensorless dengan mendeteksi back EMF. Dapat kita amati dari pada gambar tersebut memiliki 6 step. Pada setiap step, arus mengalir selama 60 derajat sudut listrik, sehingga total satu putaran medan magnet listrik adalah 360 derajat. Urutan komutasi harus tepat agar torsi yang dihasilkan searah dan kontinu. Pola six step menghasilkan bentuk gelombang arus menyerupai trapesium, sehingga sangat sesuai untuk motor BLDC dengan karakteristik back EMF trapezoidal. Keunggulan metode ini adalah implementasinya sederhana, urutan komputasi rendah, dan cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Tapi karena perubahan arus terjadi secara bertahap, metode ini menimbulkan ripple torsi dan kebisingan yang lebih besar dibandingkan metode kontrol vektor. Nah, untuk urutan six step terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran fasa U, V, dan W atau ABC. Sebagai contoh, misal pada satu langkah fasa U dihubungkan ke positif, fasa V ke negatif, dan fasa W dibiarkan mengambang. Pada langkah berikutnya, maka kombinasi ini bergeser sehingga medan magnet stator terus berputar mengikuti posisi rotor. Transisi antar step dilakukan saat rotor berpindah 60 derajat listrik yang dideteksi oleh perubahan logika sensor hal atau signal back EMF pada fase mengambang. Kecepatan motor dikendalikan dengan mengatur PWM pada saklar aktif, sedangkan arah putaran diubah dengan membalik urutan komutasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode sine wave BLDC. Metode ini biasa dikenal dengan sinusoidal commutation, di mana teknik ini merupakan teknik pengendalian motor DC dengan mengatur arus stator pada setiap fase stator agar berbentuk gelombang sinus murni yang saling bergeser sebesar 120 derajat sudut listrik. Tujuannya untuk menciptakan medan stator yang berputar secara kontinu dan halus sehingga dapat selalu sejajar dengan medan rotor. Karena selarasan ini, motor dapat menghasilkan torsi yang hampir konstan sepanjang satu periode putaran, sehingga ripple torsi, getaran mekanik, dan kebisingan akustik dapat ditekan secara signifikan dibandingkan metode six step yang bersifat diskrit. Nah, untuk prinsipnya sendiri, metode sine wave ini mengandalkan informasi sudut posisi rotor yang akurat untuk menentukan besarnya arus yang harus dialirkan pada masing-masing fase, di mana arus referensi sinusoidal dibangkitkan berdasarkan fungsi trigonometri dari sudut motor, kemudian direalisasikan menggunakan teknik PWM pada inverter 3 fasa. Pada implementasi praktisnya biasanya digunakan sinusoidal PWM atau teknik yang lebih lanjut seperti space vector PWM untuk meningkatkan pemanfaatan dengan DC-link dan mengurangi harmonisa. Sensor posisi rotor dapat berupa encoder optik, resolver, atau sensor hal beresolusi tinggi. Sementara itu, pada sistem sensorless sudut rotor diestimasi melalui model matematis motor dan pengukuran tegangan serta arus fasa. Nah, dari sisi pengendalian sendiri, metode sine wave sering dikombinasikan dengan kontrol arus tertutup atau current control loop dan kontrol kecepatan atau torsi tertutup, sehingga responnya dinamis, motor menjadi lebih presisi dan stabil. Dengan arus yang terkontrol secara kontinu ini, rugi-rugi akibat harmonisa dapat diminimalkan dan efisiensi motor meningkat, khususnya pada kecepatan rendah hingga menengah. Metode ini sangat sesuai untuk motor PLDC dengan back EMF sinusoidal, namun juga dapat diterapkan pada motor dengan back EMF trapezoidal dengan hasil yang lebih halus, meskipun tidak sepenuhnya optimal. Nah, ada keunggulan utama dari metode ini, meliputi torsinya yang sangat halus, kebisingannya rendah, lalu umur mekaniknya lebih panjang serta performanya stabil dan kecepatan dalam rentang kecepatan yang luas. Karena ini,
metode banyak digunakan pada aplikasi yang memiliki presi yang tinggi seperti robot industri dan mesin CNC, kendaraan listrik, aktuator servo, dan sistem otomasi yang canggih. Tapi kompleksitas implementasi menjadi tantangan utama karena membutuhkan microcontroller atau DSP dengan kemampuan komputasi tinggi, di mana algoritma kontrol yang lebih rumit serta sistem sensor atau estimasi posisi rotor yang akurat. Nah, walaupun seperti itu, keunggulan performa yang dihasilkan menjadikan metode SineWave sebagai standar pada sistem penggerak PLC yang menuntut kualitas dan presisi tinggi. Lalu di sini ada metode space vector PLC, di mana ini merupakan teknik pengendalian motor brushless DC yang menggunakan pendekatan vektor ruang atau space vector untuk mengatur tegangan keluaran inverter 3 fase secara optimal. Berbeda dengan metode 6-step dan sinusoidal PM konvensional. Metode ini tidak membenang masing-masing fase secara terpisah, melainkan merepresentasikan ketiga fase stator sebagai satu vektor tegangan resultan yang berputar pada bidang 2 dimensi. Dengan pendekatan ini, medan magnet stator dapat dikendalikan secara lebih presisi, sehingga arah dan besar vektor selalu disesuaikan dengan posisi rotor, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, secara prinsipnya sendiri, metode ini bekerja dengan memilih kombinasi pensaklaran inverter yang membentuk 8 vektor tegangan, terdiri dari 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Dalam satu periode sampling, vektor referensi yang diinginkan didekati dengan mengombinasi 2 vektor aktif terdekat dan 1 atau 2 vektor nol selama interval waktu tertentu. Perhitungan waktu aktif masing-masing vektor dilakukan berdasarkan posisi sudut vektor referensi terhadap 6 sektor ruang yang masing-masing mewakili 60 derajat sudut listrik. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan tegangan deseling yang lebih maksimal dibandingkan PWM sinusoidal biasa, serta menghasilkan distorsi harmonika yang lebih rendah. Dalam implementasinya, metode space vector umumnya dipadukan dengan kontrol arus dan torsi tertutup, bahkan sering menjadi bagian dari file oriented control. Arus stator terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan Clark dan Park transform ke sistem koordinat DQ agar komponen flux dan torsi dapat dikendalikan secara independen. Berdasarkan hasil kontrol tersebut, tegangan referensi pada sumbu DQ kemudian dikonversi kembali ke sistem alpha beta dan direalisasikan melalui algoritma space vector modulation. Dengan hal ini, motor dapat menghasilkan torsi yang lebih halus, respon dinamis cepat, dan performa stabil pada kecepatan rendah maupun tinggi. Nah, keunggulan dari metode ini, ripple torsinya yaitu sangat kecil dan efisiensinya tinggi, dan pemanfaatan tegangan inverter dapat dilakukan dengan optimal, serta kebisingan dan getaran yang rendah. Metode ini cocok dalam aplikasi performa tinggi, seperti hal yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi dibandingkan metode 6-step, space vector memiliki kompleksitas algoritma yang jauh lebih tinggi, membutuhkan sensor posisi rotor atau estimasi yang akurat, serta microcontroller atau DSP dengan kemampuan komputasi yang tinggi. Meskipun demikian, keunggulan performa yang ditawarkan menjadikan metode space vector sebagai salah satu teknik kontrol PLC yang paling maju dan banyak digunakan pada sistem penggerak modern. Oke, untuk hasil praktikumnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, sebelumnya di praktikum ini kita akan membuat program untuk pengutipan LED selama 500 milisecond. Pertama-tama di sini kita harus membuat project dulu dengan memilih board yaitu RSTM F10 C8. Setelah itu kita meng-prompt seperti ini untuk membuat LED kedip selama 500 ms. Setelah di-prompt maka akan muncul main CPP ini. Lalu kita upload dan di debug. Setelah itu hasilnya seperti ini. Oke, untuk percobaan selanjutnya sini kita akan ke PIA Home dulu dan membuat new project dengan board STM32 F10 C8. Setelah itu kita dapat mengprompt di sini dari PPT nya. Nah, ini prompt sesuai dengan PPT seperti ini.
Lalu setelah itu maka akan keluar main CPP nya di bagian SRC main CPP. Setelah itu kita upload dan akan menghasilkan seperti ini. Kedip selama 500 ms dengan power supply 24 atau di sini 23,7. Oke, di sini merupakan praktikum motor BLDC menggunakan 6 step. Di sini 3 fasa dihubungkan ke UVW yang seharusnya seperti itu, tetapi di praktikum ini kita hanya menyambungkan U dan W saja dengan pengaturan PWM dan startup speednya harus sinkron, dimana pengaturan ini supaya motor berjalan dengan mudah atau ada powernya, karena ketika startupnya kecil maka motor akan berat untuk berputar. Dan untuk hasil grafik yang dihasilkan yaitu seperti ini dengan daytime microsecond, dimana di sini microsecond bernilai sangat kecil. Cukup sekian dari saya. Baik, di sini selanjutnya ada di percobaan SPWM. Di sini ada 2 pengaturan yaitu frekuensi dan amplitudo. Dimana frekuensi ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Dimana saat frekuensi dibesarkan, maka motor akan berputar semakin cepat. Untuk hasil grafis seperti itu. Sedangkan ketika amplitudo dibalik, amplitudo dibesarkan, udah belum sih? Makin keter ini torsi. ketika amplitudo dibesarkan, maka untuk torsinya lebih besar, getarannya semakin kuat. Oke, selanjutnya di sini adalah percobaan terakhir di mana kita menggunakan mode SVBWM. Di sini terdapat 4 parameter. Untuk yang kita atur, kita dapat mengatur VD yaitu D-axis V dan VQ yaitu Q-axis V. Di mana saat keadaan 0, mula motor keadaan berhenti. Setelah itu, ketika VD diatur lebih besar dari VQ, maka perputaran motor akan berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu ketika VQ atau V-axis V diatur lebih besar dari VD, maka perputaran motor akan searah dengan jarum jam. Oke, baik, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.